Jajan Mercon. Jajan Mercon. Ini yang menginspirasi apa ini? Jajan Mercon itu dulu terlahir ketika aku pulang merantau dari Bali. Selalu jadi manfaat bro, selalu jadi manfaat dan selalu bermanfaat buat orang. Terkadang kamu berpikiran bahwa ngasih orang itu sayang banget, tapi kamu sering buang makanan setiap pagi, sisa makanan malammu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat gadget, Alibaba Store Indonesia, channel kesayangan kita. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, dimana kita sudah sering kali kolaps beberapa kali kesempatan, terutama di bulan Ramadan. Kita pengen up and close, ibaratnya kita pengen kenal lebih dekat sosok dari founder atau owner dan juga koki yang luar biasa. Namanya Mas Abdi. Mantap. Dan Jajan Mercon. Jajan Mercon. Gila ini gendeng banget bro. Jauh-jauh dari Pasuruan nih, hadir di Alibaba hari ini, pengen share pengalaman dan juga mungkin kita juga pengen tahu ya kenapa Mas Abdi konsisten sekali sebagai seorang koki ya, untuk memasak nggak hanya untuk a few atau mungkin satu menu, dimana untuk one person atau 2 orang 3 orang, tapi wakean jadi jamaah. Nah ini kenapa seperti itu, atau memang ada misi tertentu ini, atau mungkin Mas Abdi silakan cerita. Oke, sebelumnya terima kasih banget buat Alibaba Store. Udah bisa sampai ke sini. Yang kemarinnya aku kalau beli HP mulai zaman aku SMA belinya ke Alibaba, dan sekarang aku bisa di sini untuk ngobrol bareng. Makasih banget the best untuk beberapa hal. Kenapa sih kok aku bikin masak untuk orang banyak ini apa kayak gitu? Memang yang pertama sih aku seneng banget. Ketika aku masak nih, makan sama orang itu seneng banget. Dan yang kedua, orang semua bisa merasakan masakan saya. Ada kenikmatan tersendiri ya? Dan yang ketiga, nggak kepikiran aja seumpama kalau ada orang banyak yang bisa memikirkan bukan lambung dia sendiri tapi juga lambung orang lain, itu the best banget kalau menurutku. The power of sharing. Jadi ketika orang satu bisa memikirkan satu lambung orang, paling enggak ketika ada 10 orang akan ada 10 juga orang yang terselamatkan lambungnya. Wow. Kayak gitu. Jadi misinya memang aku awali, memang sering lah aku di rumah masak-masak untuk dibagikan ke tetangga. Itu sering banget. Cuma untuk momen Lebaran ini aku pengen banget sampai aku buat kompor yang gimana bisa dibuat keliling, masak bisa cepet kayak gitu. Sampai akhirnya ya alhamdulillah, aku bukan gini, aku sebenarnya pastilah orang, aku buat konten, aku dapat penghasilan di YouTube pasti. Tapi yang istimewanya bukan hanya karena apa yang aku dapat dari itu semua, tapi aku bisa kenal sama orang-orang hebat, itu gila banget loh. Nggak kepikiran aja, nggak kepikiran aku bisa bertemu dengan ini, aku bisa bertemu dengan orang ini, aku bisa bertemu dengan orang besar ini itu nikmatnya yang berkali-kali lipat. Ada orang yang seumuranku sudah dia punya pondok, sudah bisa memberdayakan orang-orang sekitar yang habis terkena narkoba, terpuruk, dibuang keluarga, dan bisa dipercaya kembali. Bertemu sama ownernya Alibaba Store, bisa ketemu sama ini, ketemu sama itu juga luar biasa. Termasuk kenikmatan juga, dan ya juga ajang untuk silaturahim juga, dan berbuat baik itu menurutku ya cuma itu ibadah yang bisa saya lakukan. Memang menebar satu kenikmatan itu luar biasa.
Jadi seakan-akan Mas Abdi ini memang dapat penghasilan, tapi how to share penghasilan ini juga untuk charity dengan ya passionnya Mas Abdi mungkin memasak. Jadi ya dimanfaatkan lah talentnya itu. Satu yang unik Mas, jajan mercon. Jajan mercon. Ini yang menginspirasi apa ini? Jajan mercon itu dulu terlahir ketika aku pulang merantau dari Bali. Kerja di Breaktalk, kerja spa, kerja segala macam merantau di Bali. Aku pulang nggak ada modal dan pas waktu itu lagi naik-naiknya makanan pedas, mimian makanan pedas. Ya, fenomenal memang Mas. Dan pada waktu itu aku pengen coba gimana ya, aku buat makanan yang pedas tapi nggak sama kayak gitu. Akhirnya aku terpikir untuk membuat satu makanan yang gampang dikonsumsi banyak orang, yaitu gorengan itu. Siapa yang mau nolak keenakan gorengan? Nggak ada. Hampir setiap hari orang butuh gorengan untuk teman minum teh, minum kopi, atau mungkin sekedar hanya ngobrol dengan saudara dan teman ya. Dan aku akhirnya eksperimen gimana caranya biar aku bisa buat bumbu tanpa minyak, tanpa bawang. Wow. Tapi bisa dikonsumsi orang banyak dan tidak mules ketika habis makan sausku. Wow. Akhirnya dengan proses hampir 1 bulan terciptalah saus jajan mercon itu. Yes. Berarti tidak pada jajan pedas umumnya, dimana kan kalau kita selalu pedas itu ada yang mungkin lambungnya terganggu, pencernaan yang jadi nggak enak, terus kemudian nggak mau makan lagi. Tapi Mas Abdi pengennya itu semua bisa merasakan tanpa harus memikirkan bakal sakit perut. Yuk. Gitu. Oke, jajan mercon. Jajan mercon itu salah satu eksperimen saya yang bikin saya kaya itu. Oke. Beneran. Yes. Tapi bukan yang kaya banget ya, ibaratnya yang aku bisa di umur 21 tahun bisa mandiri beli sampai 3 mobil. Wow. Luar biasa. Jajan mercon itu awal mula aku merasakan omset di 21 juta satu hari. Wow. Gila, bisa fantastis. Mikir. Itu gorengan loh ya. Bisa mikir gorengan seberapa. Untuk gorengan itu bahan baku itu 1 pickup satu hari. Udah rame setiap hari. Kafe itu tempatnya jajan mercon itu buka mulai jam 10 itu udah rame sampai malam, kayak ada hall setiap hari. Wah. Rame banget. Berarti memang bukan penasaran tapi memang karena nikmat. Biasanya kan kalau kita ngomong fenomenal masalah kuliner ini, saya sedikit aja. Saya nggak pengalaman seperti Mas Abdi ya. Siap. Biasanya kan itu hanya seasoning atau mungkin hanya gebyar aja. Setelah itu sudah tahu ya udah. Tapi kalau melihat ceritanya Mas Abdi, ini kayaknya memang betul-betul sudah bisa diterima di masyarakatnya itu sendiri. Siap, alhamdulillah. Jadi itu awal mula memang pembelajaranku soal bisnis. Soalnya aku nggak pernah ke sekolah bisnis. Aku nggak pernah sekolah bisnis. Jajan mercon dengan omset segitu, aku masih idealis banget. Orang mau buka cabang, aku nggak mau. Wow. Aku mau orang mau buka cabang, aku nggak mau. Sampai pada akhirnya dia bangkrut. Bertahan cuma di 3 tahun bangkrut jajan mercon itu. Karena apa? Aku punya prinsip usaha jalan, pengusaha jalan-jalan itu aku goblok ya. Padahal aku lihat banyak pengusaha yang sukses dan dia masih bekerja. Jadi benar-benar nggak bisa. Jadi partner itu penting ya. Partner itu penting, pasti. Partner yang bisa mengerti kita. Tapi kadang partner ada yang mau semaunya sendiri. Gak bisa. Kadang itu ada juga, termasuk beberapa ketika saya aktif di YouTube. Ada juga partner yang gak siap untuk kita. Padahal itu tim kita, tapi gak siap. Lihat kita terkenal gak siap, itu juga ada. Berarti rasa iri ya. Yo, kita harus bisa macam-macam aja. Bisa gak pinter metani. Minumanku keren banget loh bro. Ini aku kalau nggak ada air es nggak bisa. Dikasih gelas. Saya mau bisa bilang apa? Dikasih gelas nggak mau kurang banyak katanya. Di sini gelasnya kecil-kecil. Gelasnya Alibaba. Ini ada tempatnya salad nih. Untuk kreatif ya, tolong nanti siapin galon. Kalau aku kesini lagi harus ada jug untuk aku minum air es. Oke, siap. Diperhatikan. Yong, catat ya. Jadi gitu. Apa target yang belum
mungkin ada kan Mas Abdi sudah pernah berbisnis kuliner dari hal yang small, big, and then vanish. Artinya ingin sekarang mungkin mau merangkak lagi untuk naik. Ada nggak maksudnya target tertentu yang pengen Mas Abdi lakuin? Pengen bahagiain istriku, pengen ajak dia naik haji. Amin. Dan aku pengen semua keluarga aku nggak sampai kekurangan makan. Amin. Yang terpenting aku nggak pernah ngejar gini sih, aku nggak pernah ngejar untuk bisa jadi kaya. Tapi aku bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Paling enggak seperti yang dikatakan yang Habibi kemarin. Kita bisa jadi salah satu penyalur rezeki orang. Amin. Harus. Itu bisa jadi salah satu doa juga, Mas. Iya. Tapi itu aku nggak ada target aku harus punya aku harus punya enggak Beb, jangan. Ini juga kurang besar jak. Kalau aku sini lagi aku minta jak. Jak, tempat jak untuk yang tempatnya bir itu, tapi diisi air es. Diisi air es. Lagi nggak apa-apa. Nggak bisa makan minum bir, tapi air cuma diisi air es aja. Air es. Jaknya itu. Wah. Suplemennya Mas Adi ini suplemenku cuma air es ini, Bro. Biar seger ya. Biar seger. Aku kalau nggak minum air es kayak orang bodoh bisa ngomong aku. Kayak gitu. Oke. Ini perbincangan yang sedikit menarik dan saya bersyukur banget Mas Abdi bisa datang ke sini. Sharing dengan kita. Ternyata kita kalau ingin sharing itu nggak perlu yang wah, apa yang mungkin kita bisa. Kalau kita lihat hari ini Mas Abdi, dia bisa masak, dia ingin masak untuk semua orang. Tapi Anda di sana, di luar sana yang memiliki keahlian yang lain, bisa mungkin Anda manfaatkan untuk sekedar hanya membuat orang tersenyum, membantu, atau at least tidak menyakiti orang. Satu pesan terakhir Mas Abdi, mungkin bisa buat inspirasi buat teman-teman. Kalau aku sih selalu jadi manfaat, Bro, selalu jadi manfaat dan selalu bermanfaat buat orang. Terkadang kamu berpikiran bahwa ngasih orang itu sayang banget, tapi kamu sering buang makanan setiap pagi, sisa makanan malammu. Tapi ketika kamu bisa sharing sama orang, makanan itu gak perlu dibuang. Aku yakin banyak tetanggamu ya di sebelah kanan kirim itu yang masih gak bisa makan itu banyak. Jangan bilang kamu hidup di perumahan elit atau apa. Ya karena percuma kamu bisa tidur nyenyak, bisa makan, percuma kamu bisa makan enak, percuma kamu bisa naik mobil dengan AC yang dingin. Tapi di sisi lain, untuk sebuah rasa di mana kamu bisa merasain lambung orang lain itu perih atau enggak, kamu masih termasuk orang yang gagal, Bro. Oke. Sharing guys. Siap. Apapun. Share. Ojo medit-medit. Dan ojo kebacut. Kamu nggak perlu jadi petinju untuk kaya, Bro. Gak usah terlalu gegem. Double cover. Ojo terlalu gegem, gila. Pokok intinya ya wis itulah. Kamu nggak orang mau menjadi baik itu bisa dari mana aja. Nggak harus orangnya sekolah tinggi atau harus kaya dulu. Ya. Malah yang lebih bagus itu ketika kamu masih belum kaya tapi kamu sudah bisa ngasih makan orang lain. Top Marco, top. Top best. Thank you Mas Adi. Siap. Mas Abdi di kesempatan hari ini luar biasa. Juga, terima kasih banget. Terima kasih. Very humble person dan aku juga terima kasih buat Alibaba yang sudah membantu di beberapa perjalanan saya. Alhamdulillah. Karena memang kita masih baru ya. Karena Bos Dovir kita kenal. Pokoknya terima kasih banget. The best. Sama-sama. Buat Alibaba dan satu lagi terima kasih buat Habib Muhammad karena dia sudah membuat memori yang saya pendam dari cita rasa yang saya inginkan waktu saya dulu pernah ke Abu Dhabi untuk makan hummus dan saya nggak tahu namanya, cuma cerita di sore hari dan malamnya hummus datang dimasakin sama orang Palestina. Gila, terima kasih. Top. Oke teman-teman, satu pesan terakhir, kadang kita berbuat baik bukan berarti kita bisa mengejudge orang lain, di mana orang lain belum berbuat baik selayaknya kamu sudah berbuat baik. Bisa jadi
dia melakukan perbuatan yang baik yang belum kamu atau kita lakukan. So, stay humble dan selalu respect kepada orang lain. Taati prokes. Alibaba Store Indonesia. We love you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan selalu nyaman di dalam lingkaranmu sendiri. Wow. Siap.